Yuk, kembali lagi di fans bola sensor teman-teman. Setelah kita membahas quarter final, ini ada laga seru di match day ke-32 Liga Inggris. Partai big match bisa dibilang, laga antara Chelsea lawan Manchester City. Sebenarnya tidak terlalu big match amat teman-teman kalau mau kita lihat, karena dari segi posisi, nah, Manchester City ini agak kesulitan ya mengejar Arsenal, terpaut 9 poin meskipun menang satu pertandingan, dan Chelsea kini berada di posisi ke-6 dengan 48 poin. Meskipun musim ini atau musim depan nantinya spot ataupun Liga Champion bagi klub Liga Inggris bertambah satu slot menjadi 5 dari 4. Tentunya membuka peluang untuk tim-tim yang akan lolos ke Liga Champions musim depan. So far saat ini di zona Liga Champions ada Arsenal, Man City, United dengan 55 poin. Lalu juga ada Aston Villa dengan 54 poin. Liverpool 49, Chelsea 48, Brentford 46, Everton 46, Fulham dengan posisi 9 dengan 44. So far sepertinya kalau kita lihat Arsenal, City, United, dan Villa cukup aman dengan posisinya saat ini. Untuk Arsenal dan City mungkin ada di perebutan gelar juara meskipun lebih berat ke Arsenal. Lalu juga di posisi 3-4 ada United dan Aston Villa dengan 55 dan 54 poin. Selisih 5 poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima. Nah, Chelsea sebenarnya bisa merangsek ke posisi kelima hanya selisih 1 poin saja dengan Liverpool. Namun dilema ini terjadi karena akan melawan Manchester City yang sedang mengejar Arsenal. Ini berat kalau kita lihat Manchester City bisa mengacak-acak, bisa mengobrak-abrik Chelsea seenaknya. Dan tentunya ini memuluskan jalan City untuk menjegal Arsenal merebut gelar juara Liga Inggris untuk pertama kalinya semenjak Invincible 2004 yang udah lama banget itu. Tapi di sisi lain Chelsea perlu untuk lolos ke Liga Champions musim depan meskipun memang masih banyak pertandingan. Namun pertandingan melawan City ini cukup krusial. Setelah melawan City, ini Chelsea masih ada beberapa pertandingan dan cukup berat juga. Minggu depannya lagi Chelsea akan menghadapi Manchester United kembali di Stamford Bridge, lalu akan menghadapi Brighton yang kadang Chelsea selalu kalah melawan Brighton. Ada Forest, Liverpool, Spurs, dan Sunderland. Cukup berat jalan bagi Chelsea untuk mengamankan spot Liga Champions, meskipun spot sudah ditambah menjadi 5, karena di sisi lain Liverpool teman-teman akan melawan lawan yang cukup mudah sebenarnya, meskipun saat ini musim ini tim ini cukup on fire lawan Fulham di Anfield. Dan sisa pertandingan Liverpool apa aja ya kita lihat, jujur lupa, harus agak nyontek dikit kita cek dulu teman-teman. Liverpool di Premier League so far setelah lawan Fulham akan ada Derby Merseyside di Dickinson Park, lalu akan melawan Palace, United, Chelsea, Villa, dan Brentford. Sama beratnya Liverpool dan Chelsea, sepertinya United dan Villa akan dengan cukup meyakinkan mengamankan spot Liga Champions, karena Carrick dengan pemainnya dengan pelatih muda penuh ambisi, Unai Emery dengan pengalamannya, dan Senior yang masih mencoba formulasi terbaik untuk Chelsea, dan Arne Slot yang berada di ujung tanduk kepelatihan bersama Liverpool. But so far Liverpool sedikit diunggulkan untuk minggu ini karena akan melawan Fulham di Anfield, sedangkan Chelsea menghadapi dilema yang luar biasa. Chelsea harus menghadapi Manchester City yang sedang mengejar, yang penuh semangat, baru saja mengalahkan Liverpool di FA Cup dengan skor yang sangat amat telak 4-0, menang atas Arsenal dengan dominasi yang luar biasa di final Carabao Cup. Kini mata tertuju di Premier League. Manchester City tentunya ingin terus memepet, memangkas poin, karena setelah melawan Chelsea, minggu depannya Manchester City akan melawan Arsenal, dan kalau misalnya mereka menang-menang, total ini sudah memangkas sekitar jadi 6 poin ya, berarti menjadi 6 poin. Ada satu tambahan, kita asumsikan saja menang, hanya selisih 3 poin berarti.
Iya dong. Iya, benar. Selisih 3 poin. Sial-sialnya Arsenal misalnya draw 2 kali aja udah kesusul itu sama City. Sial-sialnya Arsenal kalah sekali aja kesusul tuh sama City karena emang dari head to head Manchester City menang. Serapuh itu meskipun kalau kita lihat di tabel klasemen Arsenal sangat nyaman dengan 9 poinnya, tapi kalau kita breakdown satu persatu Manchester City punya peluang yang cukup besar untuk melawan Arsenal. Di sisi lain teman-teman nanti Arsenal di akhir pekan nanti akan melawan Bournemouth yang dalam 5 laga terakhir di Premier League ini belum pernah menang, selalu draw, dan terakhir ini draw melawan Manchester United. Tentunya ini akan menjadi apa ya, tantangan terbesar mungkin ya buat Arsenal, karena Arsenal ini membutuhkan kemenangan. Kemarin pun di laga terakhir di Premier League harus bermain imbang 2-2 melawan Wolverhampton Wanderers dan kebobolan di menit akhir. Tren Arsenal ini cukup menurun, dan beruntungnya di quarter final Champions League kembali menang melawan Sporting Lisbon. Tentunya ini menjadi pencerahan emosi. Sudah latihan pakai pulpen pemain-pemain Arsenal. Dan ya, Arsenal ini kita lihat selain melawan Bournemouth, melawan City akan menghadapi Newcastle United di kandangnya sendiri, dan akan 2 kali derby London melawan Fulham dan West Ham, sebelum terakhir melawan Burnley dan Crystal Palace. Kalau dilihat dari apa ya, bisa dibilang sisa laga calon lawan Arsenal di sisa laga musim ini, Arsenal sangat amat difavoritkan untuk juara seharusnya. Nah, ini lawan Bournemouth, Newcastle, dan Palace menurut saya ini yang akan sedikit tricky bagi Arsenal. Apakah Arsenal berhasil mengamankan 3 poin dari ketiga klub tersebut? Titik krusialnya di situ. Melawan Manchester City pun harus menang, dan kalau misalnya kalah pun seenggaknya Arsenal masih punya selisih 3 poin dari Manchester City. Apalagi bermain away ya di Etihad Stadium. Jadi memang ini Arsenal harus menjaga konsistensinya, menjaga ketenangannya, menjaga apa ya, bisa dibilang kehambelannya, kerendahan dirinya, jangan terlalu sombong karena liga belum berakhir. Meskipun selisih cukup panjang, cukup lebar, tapi Manchester City mereka selalu lapar. Meskipun laparnya telat, but ya menurut saya belum telat selagi laga masih ada, peluang masih terbuka. So itulah sisa dari pertandingan di Premier League musim ini. Dilema besar akan dihadapi oleh Chelsea. Apakah ia harus kalah lawan Manchester City namun kehilangan spot di Liga Champions, atau menang tapi melihat saudaranya Arsenal meraih gelar juara lebih cepat. Segitu aja mungkin teman-teman untuk misi penjagalan Arsenal. Berharap akan banyak kejutan saya di akhir musim ini. Mungkin Arsenal agak sedikit naik turunnya. Harapan saya ya, bisa menang, lalu kalah. But City juga tidak selalu kayak Shark yang tak selalu menang. Berarti ya we'll see. Semua kemungkinan masih dapat terjadi. Masih ada 1 bulan lebih sampai dengan bulan Mei nanti. Dan karena ada World Cup nanti, dan mostly pemain Premier League ini akan bermain di Piala Dunia, maka tentunya kebugaran pemain akan dijaga, apalagi pemain seperti Arsenal dan juga Liverpool yang masih berada di Liga Champions harus menjaga kebugarannya karena main seminggu hampir 3 kali. Jadi saya berharap di akhir musim ini akan lebih menyenangkan sebelum nantinya kita akan ke Piala Dunia 2026. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu. Goodbye.